Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pimpinan terang kali, Surya, lihat di depan, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pimpinan upacara. Halo, pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Sang merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanahku.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahulu kita, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Amanat istirahat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Guru yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih sebagai bentuk bukti cinta kita bahwa di tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini bertepatan 80 tahun Indonesia yang sudah merdeka, dan yang tidak lupa pada para petugas peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, atas semangatnya, dan juga kepada anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, kepada siswa-siswi SMK Mutiara Insani yang 10, 11, dan 12. Terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya, atas segala sesuatu yang memang harus dikerjakan, mengingat bahwa di hari ini sebagai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini bukti kita sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai tugas saat ini menjaga nasionalisme, menjaga ketertiban sesuai dengan amanat undang-undang dan amanat lain yang sudah kita digunakan. 80 tahun yang lalu negara kita dikerahkan oleh Presiden pertama kita Soekarno dan wakilnya Bung Hatta, tanda kemerdekaan Indonesia. 80 tahun sudah dikumandangkan, umur yang sudah tidak muda lagi, tapi ini yang harus saya sampaikan bahwa di umur 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu seperti kakek-kakek yang sudah tua, yang sudah mulai pikun tentang nasionalismenya, sudah mulai lupa tentang menjaga amanat undang-undangnya, menjaga Pancasilanya, sudah mulai lupa siapa kita, sudah mulai lupa siapa keluarga kita. Tapi saya mengajak di hari ini dan kedepannya 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan hal yang kedepannya disia-siakan,
karena saya sangat berharap mulai hari ini dan selanjutnya harus bisa membanggakan Indonesia. Apapun ceritanya, apapun yang kalian laksanakan ataupun kalian kerjakan sebagai pelajar yang saat ini secara normalnya melaksanakan pembelajaran harus dilaksanakan. Dan selanjutnya yang saat ini sangat dikritisi sebagai pengunduran zaman kepada khususnya kepada pemuda-pemuda di Indonesia, saya sebenarnya sangat miris dulu kemerdekaan Indonesia itu sangat diluluhkan karena kita dijajah oleh Belanda, dan selanjutnya kita sampai saat ini hanya cukup menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan bukan kita disuruh perang, bukan kita disuruh untuk memegang ataupun saling membunuh dengan bambu runcing. Tapi saat ini kita berperang dengan diri sendiri. Jadi, hari ini saya sampaikan bahwa kita perang dengan diri sendiri. Kemunduran etika adab itu sangat-sangat sudah mulai kurang. Jadi saya menyampaikan bahwa selanjutnya siswa-siswi seperti harus bisa lebih cek. Ya, selanjutnya siswa-siswi Sumoti harus bisa lebih baik dari sekarang. Camkan dalam hatinya bahwa kalian tidak disuruh untuk perang, tapi perangnya sama diri sendiri. Saya kemarin sempat ketemu kakak-kakak kelas kalian yang baru lulus. Menyesalnya mereka baru sekarang. Saya sampaikan, saya hanya sebagai orang yang lebih tua. Tuanya hanya berdasarkan pengalaman. Saya hanya ingin bisa membagikan pengalaman-pengalaman saya agar kedepannya kalian tidak merasakan itu. Suatu hal yang baik silahkan dilanjutkan, suatu hal yang buruk tolong sudah mulai diberhentikan. Saya mengajak setelah ini isilah hari-harinya dengan hal yang positif, karena apa yang kita kerjakan hari ini bukan seperti makan cabai yang langsung pedas, tapi yakin apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk hari ke depan. Dan sebenarnya saya melihat situasi seperti ini sangat-sangat miris. Saya menyampaikan saat ini bahwa di umur kalian yang saat ini masih di bawah 20 tahun, coba dipikirkan dengan baik-baik. Kalian coba sekali-sekali ngaca,
Apa yang kalian harus bisa membagikan, harus bisa memilah apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang menjadi tanggung jawab orang tua, apa yang menjadi tanggung jawab kakak. Catatan saya saat ini, anak-anak yang umurnya 20, kenapa bisa terlihatnya seperti umur 30 sampai 40? Saya paham. Nah, di umur kalian belum bisa dibebanin dengan hal-hal yang permasalahan dewasa. Ini menjadikan catatan buat saya. Adapun orang tua misalnya curhat sama kalian, tidak perlu kalian mencari solusinya. Itu yang saat ini menjadi masalah. Zaman dulu, di saat orang tua ngeluh sama anaknya, itu untuk persiapan perang. Karena mau atau tidak mau, kalaupun tidak dilaksanakan, ya negara Indonesia tidak akan pernah merdeka. Beda ceritanya sekarang, orang tua ngeluh sama anaknya tentang tidak ada beras dan yang lainnya. Itu bukan bebannya kalian. Dan saya melihatnya bahwa kalian belum cukup ataupun belum mampu mengambil ataupun memikul beban itu. Nah, saya sampaikan saat ini sudah mulai dipilah mana yang menjadi masalah kalian, mana yang menjadi masalah orang tua, mana yang menjadi masalah teman, sudah mulai dipilah. Supaya apa? Ekstrim ya saya bilang, otak kalian supaya nggak ngehang. Inilah perangnya cara kita, ataupun perangnya cara-cara kaum komunis saat ini. Kalian dibebanin dengan masalah-masalah yang tidak berdasarkan umurnya, otak kalian tuh bisa ngehang. Saya melihatnya, jujur saja, bisa dibandingkan umur kalian yang saat ini masih di bawah 20 tahun, tapi kenapa terlihatnya lebih tua? Coba kalian ngaca. Karena otak kalian itu sudah mulai panas, namanya panas, otaknya panas, ke raut muka pun akhirnya jadi, kalian pernah melihat nggak? Kalau contoh kecil apa? Plastik dibakar, ataupun kulit kalian dibakar coba. Mengkerut kan? Nah itu, otak kalian belum cukup untuk itu. Nah, sekarang tugas kalian untuk mengasah, kalau mau ngomong di depan. Tugasnya kalian saat ini mengasah daya pikir kalian, daya ingat kalian, pilih masalah yang kecil-kecil. Misalnya, adik kalian belum minum susu, kalian bikinin, itu masih bisa kan? Oh, ibu lagi mau masak, garamnya kurang, kalian beliin, masih bisa. Tapi kalau ibu dan bapak pusing karena pengen punya motor, kalian suruh beliin, nggak mungkin. Nah, saya sampaikan saat ini, mulai dipilah masalah yang masuk ke dalam kalian, ataupun coba dikotak-kotakin. Oh, ini yang saya bisa selesaikan, mana yang tidak bisa. Yang tidak bisa buang. Mulai refresh otaknya. Jadi saat ini kalaupun kalian mau belajar, itu nggak akan pernah masuk.
Coba ciptakan suasana yang lebih riang untuk bisa berdamai dengan masalah-masalah. Contoh kecil, kalian belum punya kendaraan. Ya kalau memang itu belum, orang tua kalian belum mampu ataupun belum ada rezekinya untuk itu, ya jangan kan jadikan itu masalah, tapi kan jadikan itu semangat. Oh ya, nanti saya kalau sudah lulus sekolah kerja, saya akan beli motor yang seperti ini, mobil yang seperti ini. Itu kan jadikan motivasi. Bukan saat ini kalian memotivasinya. Bisa kalian memotivasi itu, yang ada apa yang kalian kerjakan saat ini itu bisa-bisa sesuatu yang tidak halal. Bisa pun seperti itu. Contohnya seperti kalau kalian pernah lihat di TV ataupun infotainment, orang-orang yang tiba-tiba dapat gusuran rumah OKB, nah itu seperti kalian nanti belum tahu, belum bisa manage. Oh ternyata kalau punya uang lebih seperti ini, apa yang harus di manage. Nah sama, dipilah dan dipilih tuh. Sekarang sudah mulai mengatur manajemen waktu, manajemen perasaannya juga, manajemen otaknya sudah mulai harus mulai di manage. Saya mengajak kalian untuk bisa lebih mengisi hari-hari kemerdekaannya dengan hal yang baik. Kalau kita memfasilitasi bahwa ada kegiatan lomba-lomba, ayolah ikut. Bukan untuk hanya sekedar memeriahkan, tapi supaya kalian tahu bahwa caranya merefresh otak itu seperti apa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Tetap semangat. Di hari Selasa semua harus bisa masuk. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Waduh, bina, upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara beserta Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Penghormatan Cek. Komandan saya balik sini. Siap. Gerak. Siap gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Kembali istirahat, mohon perhatian. Kembali istirahat, mohon perhatian. Kembali istirahat, mohon perhatian. Kembali istirahat, mohon perhatian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah bisa hadir dan menempatkan dan melawan egonya hari Minggu ke sekolah upacara. Dan perlu yang saya umumkan di pagi hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2025, ada beberapa hal ataupun beberapa poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, hari Selasa tetap hadir. Yang hari Selasa yang di sekolah tetap sekolah. Yang selanjutnya, yang kelas 12 setelah selesai ini kumpul di ruangan saya 5 menit saja. Ya, kelas 12. Dan selanjutnya saya akan membagikan sertifikat LDKS kepada siswi kelas 10 yang harusnya sih belum dibagikan. Tapi ini apresiasi kami dari sekolah kepada para petugas upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2025. Saya panggil ke depan Garda Bimanyu Palatehan.
Aditya. Safira Hanifah Inzati. Kosong. Ziran Aulia Putri. Yang berempat. Kemudian saya panggil siap. Gerak. Kencang kanan. Gerak. Tegap. Gerak. Serah di tempat. Gerak. Ambil istirahat, mohon perhatian. Siap. Ambil istirahat, mohon perhatian. Siap. Ambil istirahat, mohon perhatian. Siap. Ya. Gerak. Balik kanan. Gerak. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka
Agustus Pura Patin